Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sesuai dengan banyaknya request. Gua undang lagi MG, terima kasih waktunya lo M. Halo teman-teman, wah terima kasih loh. Ini Saya tidak menyangka ini kita lagi sobat sama Football teman-teman United saya. ternyata suka ini. Jadi terutama Thank you yang teman-teman yang berbau-bau udah nonton. Belanda. Iya. Terima kasih waktu dan kesempatannya nih. Dilihat ya, di sini tempat gua udah malam, di tempat MG masih matahari bersinar karena kita memang terbentang Ya di ini, samudra. ya ini beda aja sebelum recording. Gusti sholat maghrib, saya sholat duhur. Oh iya betul ya. Jadi ini by the way kita bikin recordnya ini setelah pertandingan Prancis menghadapi Poland. Jadi gue sholat maghrib, gue bilang sama MG, gue sholat maghrib dulu, gue udah siap. MG yang ngabarin, gue sholat duhur dulu. Oke, siap, mantap. Oke, Oke, gimana nih? Kemarin apa namanya menghadapi Amerika Serikat sesuai perkiraan dari MG, gol dari Belanda di menit-menit rawan, menit rawan. benar-benar Ya, rawan. Gimana ya, menurut M? gua Penampilannya cukup kemarin. puas sih. Gua sangat puas lah bisa dibilang. Gua sangat puas dengan Ya, permainan kedua belah pihak ya. oke. Walaupun katakanlah US kalah 3-1, Mhm. tapi apa namanya banyak peluang, walaupun finishingnya nggak oke ya. Ya, ya, Eh, ya, ya, ya. Banyak peluang dan maksudnya ya kalau gue sih ngelihatnya masa depan yang cukup bagus untuk timnas ini lah. Sepakat. Karena kedepannya mereka yang ya apa ya bermain berani dan mereka nggak dan apa ya nggak bertahan gitu loh. Itu yang Ya, gue ya. suka. Oh, ya, betul, betul. Bahkan di menit awal itu ada peluang dari Pulisic kan. Itu kalau Betul, gol, Nopers betul. nggak Itu nyelamatin, beda. itu bisa Polisi beda loh. sebenarnya shot on goal gue kayak kalau gue pribadi ngitung tuh polisi shot on goal itu kalau nggak ada 3, 4 kayaknya ada. Tapi ya gitu Ya, memang ya. memang finishingnya kurang bagus ya. Ya memang beda kelas aja sih menurut gue. Dan bisa lolos ke eh, 16 besar menurut gue itu udah pencapaian yang oke buat Ya. apa buat timnas US. Tidak terkalahkan, Mhm. Mhm. bisa mempersulit Inggris, ya kan? Ya, ya, Sudah ya, luar itu biasa itu sih. itu udah oke banget. Dan kalau untuk Belanda, gue sangat puas sih. Maksudnya di sini ya, mungkin teman-teman apa namanya bisa ngelihat eh, hebatnya Van Hal ya. Bagaimana Van Hal itu Yes. benar-benar mengendalikan permainan gitu loh. Lo kalau perhatikan di menit-menit awal, bagaimana Amerika berani ngambil inisiatif kan. Oh, Ya, mereka yang kontrol tempo pertandingan betul. tuh. Mereka yang cepet-cepet gitu segala macam memanfaatkan dan sebenarnya menurut gua strateginya benar apa Berhalter Ya. pelatih US ya Hah? bahwa titik lemahnya Belanda itu Belanda? di pertandingan-pertandingan berikutnya ada di sisi kanan. Nah, Iya. kualitas itu Pulisic gitu. Iya, Cuman iya. ya memang beda pengalaman. Ini Iya, ini sepakat. Piala Dunia pertamanya Berhalter dan Ya, ya. ini udah pengalaman turnamen keberapa kalinya buat Louis van Gaal gitu. Willy van Gaal, betul Ya, banget, betul. dan Dan benar-benar salah satu yang kalau teman-teman perhatiin deh, salah satu poros serangannya, bukan poros serangan ya, maksudnya poros permainan US itu kan Tyler Adams di kaptennya ya, mereka gitu, yang ya, itu ya. posisinya mirip dengan Frankie lah kalau di Belanda. Di Belanda, ya. Itu posisinya di situ, dia di belakang agak maju dikit. Nah, Ya, ini langsung ketahuan gitu sama Van Gaal. Oh, sembunyinya di sini. Ya di udah, sini dan itu ini di dimampetin. betul, betul, betul. Dan uniknya tadi lu bilang kan di awal pertandingan Amerika main agresif ya kan, main cepat dan segala Ya. macam. Tapi justru setelahnya ya ada gol awal juga sih dari Hmm, hmm, Memphis ya kan, tapi hmm. setelahnya justru Amerika terbawa suasananya Betul, Belanda. Ini betul. yang luar Itu biasanya taktik dari betul, betul, betul. dan Gua rasa pengalaman juga justru di sih ya. sini ya Hmm. kelasnya. Lu kalau bisa lihat apa namanya kelasnya manajer punya banyak cara dan banyak taktik tuh kayaknya salah satunya di sini nih. Ya, Bagaimana US yang tadinya berusaha untuk mendikte permainan, terus kemudian malah keikut temponya betul. Belanda. Gitu. Ini luar Malah biasanya terakhir-terakhir Van kan Gaal kita ya. lihatnya, loh ini kok mainnya jadi possession gini Amerika Iya, mulu. betul, betul. Jadi ngikutin Belanda malahan mainnya. Baru berubah ketika Amerika bikin gol ajaib. Setelahnya mungkin Ya, karena memang ya. ya mereka jadi lebih semangat kan, pada situ kan 2-1. Mereka kalau seandainya bisa 2-2 situasi berbeda kan. Jadi mereka ya bermain dengan tempo cepat lagi seperti kayak di Ya, awal ya, babak pertama. ya. Tapi ya Ya siapa memang pemain memang memang beda kelas aja kalau menurut gue sih. ya, ya. Hmm. Siapa pemain terbaik em? Timber. Kok Timber? Dumfries. Dumfries. Dumfries ya, pemain yang Dumfries. di preview kita
Ya, kita marahin, ternyata ya. mungkin kayaknya dia nonton ini, nonton Football United kayak dia ya. Dan yang gue kagum sih sebenarnya Dumfries itu mampu menusuk itu memang pekerjaan dia ya. Cuman Hmm, bagaimana dia melepaskan 2 assist itu menurut gue itu adalah sudut yang cukup sempit dan itu nggak gampang. Nggak semua ya, winger bisa ngelepas dan ngelihat ya terutama ya. Dia ya, ngelihat ada Depay di sana gitu. Dia ngelihat Memphis ada kosong di situ. ya. Terus kemudian bagaimana dia Deli ya yang kedua. ngelihat Daley Blind itu coming Hmm, from behind gitu. ya, Dan itu kan salah satu caranya si ini ya, caranya Van Hal ya untuk mhm, narik pemain. Jadi sejak gol pertamanya Memphis, mhm, gol yang pertama itu kan Memphis di marking abis tuh. ya, Dia tuh ngikutin terus kemana-mana gitu. ya, Nah ya, ini ya, ya, ya. menurut gue cermatnya di situ gitu. Memphis narik Des ke deket tiang gawang, Aha. itu kosong gitu. Memphis apa Dan itu terus di Bradley masuk gitu. Dan itu terjadi lagi sebenarnya di babak kedua pas golnya Dumfries. Dumfries ya bener sepakat gue. Jadi pemain Amerika kayak perhatiannya ke kemana ke pemain bukan ke bola. Bener, Ya bener. sorry, perhatiannya ke bola nggak ke pemain. Ya, ya. Dan kosong banget kan Iya, Dumfries waktu itu kan. iya Bener-bener kosong betul, sama sekali nggak ada yang betul, marking. betul, betul. Ya, Finishingnya juga ya udah keren. kehabisan ini konsentrasi, maksudnya udah kehabisan. Dan itu udah di menit-menit akhir ya, ya menurut gue sih Iya, wajar terjadi. Cuman sesuai dengan cermat aja itu. Bagaimana Van Hal pinter nyolongnya itu sih gue sesuai kagum. dengan perkiraan lu juga ya gol Belanda seperti biasa di menit-menit rawan lagi. Ya, 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 Gol ya, pertama dan juga ya ketiga golnya sih menurut gue di menit-menit ya, rawan ya, semua itu di kurang ya, lebih 10 menit awal ya, ya kan. ya, ya. Nah, sekarang kita geser ini ke perempat final. Ini previewnya bagaimana nih menghadapi Argentina. Lu juga Eh, nonton dong ya menghadapi Australia. oh nonton, nonton. Gimana nih Argentina? Ini partai Kalau klasik bisa Argentina sebut partai klasik bisa ya? klasik Piala ya, Dunia karena udah berapa kali ketemu 98, di Piala Dunia ya. 98, 98 terus di kemudian 2014 kan di semifinal. Brazil ya betul. Ya, Penalti kalah. iya ada Itu kalah di Argentina penalti. lagi. Yes. Di tahun Kalau 76 kalau nggak salah yang di final Piala Dunia juga yang kedua bagi Belanda kalau nggak salah atau setelah 78, menghadapi Jerman 78 sorry 78 ya 78, 78 ya tapi saya Argentina belum nonton, juga belum lahir. ya 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 yang artinya secara ya sejarah ya ini partai Ya, klasiko. klasiko. Dan Mhm, mhm. formasinya mirip sebenarnya dengan waktu 2014 dengan yang kondisi Asik. sekarang ya. Oke Formasinya oke oke mirip sebenarnya. Cuman beda pemain aja gitu. ya 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 Dan kalau menurut gue sih gimana nih nanti Argentina itu kan gini ya. Ya tapi ini pengamatan gue lah ya, maksudnya ya 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 dengan amatiran ala gue. iringin sama tiran ala gue. Eh, Timnas Argentina itu kan sebenarnya nggak pernah punya taktik yang jelas, Mhm, mhm, mhm. hanya mengandalkan skill individu doang. Dan biasanya Iya. sangat tergantung sama figur, terutama ya sejak ada Messi. Yes Gitu. yes yes selama beberapa tahun ini betul Satu-satunya betul. ini kembali lagi ringan amatiran ala gue. Mhm, mhm. Satu-satunya tim Argentina yang sebenarnya punya strategi yang jelas itu ya 98 doang kalau buat gue. 98 oke. Daniel Passarella itu Dengan doang udah. Pasarela. Dari 94 kalau nggak salah ya Pasarela. Ya, Ya 94 ya, 98 ya. cuman itu doang. Pelatih yang punya aturan yang jelas, punya taktik apa yang mau Oh diterapkan, iya betul formasinya betul aturan dan yang jelas pemainnya ya. dia benar-benar milih gitu. Itu tuh ya cuman Daniel Passarella doang. Setelah itu dan Daniel Passarella itu dulu kan terkenal ini ya, dia kan nggak peduli sama pemain bintang, bodo amat pokoknya. Yes. Dia cuma butuh satu orang waktu itu dia bilang. Dan bahkan di kondisi waktu itu pun Argentina juga sangat tergantung sama figur Gabriel Batistuta waktu itu. Batistuta ya Gabriel Makanya Batistuta. Pasarela waktu itu gua butuhnya cuman Batistuta doang. Yang Ya ya lain ya. harus ngikut aturan gua, kalau enggak usah ikut timnas. Makanya kan dulu ada, itu kan aneh kan dulu kan, Ya ya. aturannya semua pemain timnas harus potong rambut. Potong rambut betul. Yang nggak yang ternyata beneran kan kalau nggak salah yang nggak Ya, potong rambut ya selesai cuman selesai. itu kan salah satu pemain Argentina yang waktu itu lagi sangat bagus. Itu kan Fernando Redondo. Itu akhirnya kan memilih untuk nggak ikut timnas karena dia nggak mau Karena potong dia rambut. nggak mau potong rambut ya, hanya sekedar potong rambut. Ini informasi menarik buat sobat Football United ya. Cuman Batistuta doang yang gondrong. Ya Dan ya itu ya memang karena karena memang Daniel butuh Passarella, karena di gue nggak bisa, timnas ini nggak akan bisa kalau nggak ada Batigol. Batistuta. Ya Batigol Nah, betul betul betul. tapi setelah itu menurut gue sih apa ya,
Argentina nggak pernah punya strategi atau taktik yang jelas, benar-benar cuma ngandelin kualitas pemain, Mhm. udah gitu. Dan sekarang pun juga seperti itu. Makanya dulu kan sebenarnya ada keputusan yang menurut gua agak-agak nggak masuk akal ya. Diego Maradona dijadiin pelatih timnas gitu tahun 2010. Ya, ya 2010. Betul, Itu kan betul, kalau betul. kita lihat, ya dengan segala hormat gua terhadap salah satu bintang Argentina terbesar sepanjang masa, tapi waktu itu kan mainnya nggak jelas sebenarnya. Ya, 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 ya. Ya itu karena Sekarang figur, juga. lebih karena figur saja mungkin Ya, ya. jadi poin gue adalah secara taktik Argentina itu sebenarnya nggak kuat Oke. juga dengan Argentina yang sekarang gitu. Eh, Pelatihnya, ya makanya ini sangat tergantung pada Argentina besok sebenarnya menurut gue akan sangat tergantung pada dua Lionel ini, Lionel Lionel dan Messi, Lionel Scaloni Scaloni, yes. Nah, pelatihnya. sekarang kalau kita ngomong soal masalah Lionel Messi, yang Hmm, dimana pertandingan pertama ketika menghadapi Saudi Arabia kan hmm, tidak menonjol, bahkan ada yang viral itu kan supporter yang where's Messi, where's Messi, karena memang pada saat itu Messi tidak menonjol begitu. Nah, ketika menghadapi Belanda nanti ini, ada nggak kemungkinan Louis van Gaal akan menginstruksikan mungkin satu pemain, dua pemain yang akan ya menjadi pengawal pribadi dari Lionel Messi? Dan Kalau kalau ada di kira-kira siapa? kalau di reflect dari pertandingan kemarin sepertinya The Ron ya. Martin de Roon, sepakat gue. Nah, karena Sanggup The nggak Ron kira-kira nih? lebih bisa dipaku atau bahkan mungkin ini sekalian apa namanya Van Dijk sekalian atau Ake. Oh, Nathan Ake, oke, 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 oke. Gue sempat Mungkin ya. berpikir, gue sempat Hmm, berpikir ini agak pikiran liar mungkin ya, hmm, liar amatiran. Gue berpikir mungkin ya seorang pemain yang punya daya jelajah tinggi, speed juga. Contoh mungkin Tyrell Malacia. hmm, Jadi dimainkan, mungkin Daley Blind akan mengisi gelandang bertahan, lalu mungkin Tyrell hmm, Malacia yang hmm, punya ya lebih energik ya kan. Oke, memang hmm, agak hmm. tapi posisi kiri nanti mungkin bisa dilapisi oleh ya Daley Blind katakanlah dari posisi gelandang bertahannya, atau mungkin Nathan Ake yang di sistem kemarin pun juga sering bertukar posisi dengan Daley Blind ya kan, back Ya, kiri ya, dan juga ya. back tengahnya. Karena juga sangat sepakat sama lu kalau ya Lionel Messi ini mungkin 70-80%-nya Argentina ini ada di Lionel Messi. Iya benar benar yang nggak ada lagi udah gitu. Dan Ya, ya, kemarin waktu lawan Australia sebelum gol Messi ya Argentina mainnya gitu-gitu aja kalau menurut gue sih. ya, 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 ya. Bahkan di babak kedua itu Australia kalau Sayang ya, sayang ya. sayang sekali Harusnya punya, bisa dua ya sama memang itu. memang betul, memang uh, Argentina juga dia punya beberapa peluang tidak klinikal, tapi Ya, Australia juga di luar dugaan punyai peluang, bukan cuma momentum untuk bisa. betul betul. Dan yang terakhir Betul. itu sebenarnya juga ini. Dan oke, kalau ngomongin soal balik lagi ke tim nasional Belanda, kali ini kira-kira formasinya sama lagi 3-4-1-2. Nah, apa namanya yang Gusti bilang barusan itu menurut gua menarik banget karena ada kemungkinan bisa 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 rubah formasi seperti itu. Hanya saja ya nanti kita lihat ya. Kita lihat Ya, nanti versi Van Hal yang mana yang akan kita lihat gitu. keluar, betul, 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 Apakah betul. versi Van Hal yang eksperimental ataukah versi Van Hal yang keep the winning team nih gitu. Ini akan jadi pertemuan dengan Argentina yang kedua berarti bagi Van Gaal, karena waktu di Brasil kemarin Van Gaal Betul, juga Van kan, Hal juga. Betul, dan betul. dihadapnya sudah Lionel Messi ini kan. Sudah di Maria, sudah Udah apa ada. namanya? Iya, ini menarik, fakta ini menarik. Ya, ya. Cuman waktu itu masih ada Higuain gitu-gitu ya. Ya, masih ada Higuain, dan ya skuad tim nasional Oranye juga pada saat itu kan berbeda, kali ini juga Oh, udah berbeda nggak ya. ada, cuman Daley Blind doang, Daley Blind ya, betul sekali. cuman Daley Blind doang. Kalau Karena untuk sama lini Depay, depan, cuman Depay kan nggak Steven starter De ya Vrij sekarang. sekarang sudah bukan striker. Kalau lini depan menghadapi Argentina gimana nih? Bergwijn, Memphis, Gakpo. Kalau gua kok lebih percaya pada formasi yang kemarin ya. Oh, jadi di depan Gakpo sama Memphis lagi. Karena Lalu nomor gua 10-nya? eh, tetap kalau gue sih kayaknya Mhm. kalau gue jadi Van Mhm. Hal kayaknya gue pakai formasi yang kemarin. Oke, 11-11-nya ya. Iya, kalau gue Oh, kayaknya. ya, ya, Karena ya, make sense sih, make sense. eh, apa Winning ya team ya. kelihatan lebih pede aja gitu. Memphis sudah kelihatan pede. Ya, terus kerjasamanya dengan Gakpo juga beda dengan Betul, pertandingan ketika menghadapi Qatar. Lebih cair, lebih padu. betul. Keduanya ini Ya, ya pede juga sih. ya di samping karena memang apa ya lini tengah dan lini belakangnya Amerika kemarin lebih banyak dikuasai sih sebenarnya. Jadi Ya, makanya ya, bola ya, lebih ya, banyak ya, mengalir. ya.
Kan gampang Sepakat. banget tuh kemarin kalau lihat Frankie kan bawa bola tuh enteng banget gitu dari bawah Dari ke bawah, depan. betul, Kan enteng betul, banget betul. gitu dia ke Yes, kanan. yes, yes, betul, betul. Yang proses golnya Memphis kan gitu kan. Ya, 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 Apa ya. namanya? Frankie itu dari bawah loh, dari bawah. Betul sekali. Yang ngebangun tuh, yang Golnya Memphis. distribusi bola kan dia gitu. 20 kali umpan yang dicatat kalau nggak salah sama salah Itu satu gokil sih. Gue statistik lihat yang lu share kemarin tuh itu. di WhatsApp ya. Itu luar biasa. Itu ya itulah fun hal. Jadi Tapi walaupun ya kembali lagi, bagaimanapun juga Messi itu pemain terbaik di dunia. sepakat, sepakat, sepakat. Dan pemain terbaik di dunia, pemain besar seperti Messi ini adalah pemain yang bisa apa ya? Dia bisa change the game. Nah, ini Bisa faktor-faktor membawa tim nih ya, bisa membawa tim ya. ya, dia bisa change the game. Nah, dia ini adalah faktor yang nggak bisa dikalkulasi kalau menurut gue. Sepakat, sepakat. Terutama di turnamen-turnamen seperti Piala Dunia. Ya, Sedangkan gua rasa di timnas Belanda belum ada nih level pemain yang bisa change the game seperti Messi. seperti Messi. Ya, gue juga berpikir tim nasional lain di penyisian grup ketika menghadapi Argentina pasti juga berpikiran, oke, Messi ini sekian persennya Argentina. Jadi kalau kita selesaiin Messi, sebagian besar sudah itu nampaknya tim nasional yang lain juga seperti itu, tapi kan tidak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Ya, Hervé Renard katakanlah pada saat itu melawan Saudi Arabia, iya, tapi setelahnya kan ya tim nasional Meksiko, Poland nggak berhasil pun juga Australia. Nah, yang menarik, seperti biasa di Football United, ya kira-kira skor nih, Em. Gue takutnya 0-0 lagi terus ada penalti lagi nih. 0-0 lagi, penalti lagi ya. Oh gitu. Enggak. Tapi prediksi dari MG gimana nih? Selesai 90 menit kah? Berjalan sampai harap sih selesai 90 menit ya. Karena kalau ada penalti itu Belanda itu secara sejarah itu lucknya nggak bagus. Nggak bagus ya, sepakat gue. Sepakat, betul. Lucknya nggak bagus. Ya, gitu. ya. Kan ya waktu 2014 kan kalahnya kalah adu penalti juga. Adu penalti, betul. Adu penalti. Jadi ya, gimana nih perkiraannya? Dengan kalau bisa menjalankan apa ya, kalau bisa punya mental seperti kemarin lawan Amerika tuh, dan menurut gue lawan Argentina seharusnya bisa main seperti itu. Ya. Defaultnya ya. Ya, itu 2-0 bisa sih menurut gue. Wow, Belanda 2, Argentina 0. Iya. Clean sheet. Clean sheet. Gue sih apa namanya? Gue rasa ya kalau bisa bermain dengan mental yang bagus seperti kemarin lawan Amerika, tapi tentu saja Amerika bukan Argentina. Gitu. Gue rasa sih bisa menang beda 2 gol gitu, harusnya bisa. Sepakat sih. Dengan kualitas permainan yang kemarin ya, dengan cukup pede, dan karena gue nggak ngelihat Argentina itu kalau mentok bisa ngapain gitu. Dari pelatih juga gue ngelihat dari head coach-nya itu ngasih instruksi yang berbeda ketika mereka mentok gitu. Ya, sepakat sih. Ya, itu sudah terlihat ketika menghadapi Saudi Arabia, pun juga ketika menghadapi Poland, di mana ya menghadapi Poland yang sudah seperti itu, Argentina bermainnya juga begitu-begitu saja, ngandalinnya betul. apa permainan individu. Tapi ya kembali lagi ya, Argentina ini punya Messi. Sepakat. Pemain besar seperti Messi ini adalah orang yang bisa merubah arah pertandingan hanya dalam waktu 2 detik. Ya. Nah, gua prediksi sama kayak lu kali ini, gue 2-0 juga, pede juga lah. Ya, mudah-mudahan lawan Argentina ini. Ya tinggal kita lihat aja bagaimana kita. Ya ini ya, menurut gue sih yang patut diperhatikan dari Argentina di pertandingan lawan Belanda besok adalah 2 Lionel ini, Lionel Scaloni. Siap. Apa yang mereka bisa lakukan? Siap. Oke. Terima kasih waktunya sudah memberikan preview lagi. Terima kasih teman-teman yang nonton. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Oke. Gue tutup preview kali ini. Sehat-sehat Endgame semuanya. Endgame buat Argentina. Semoga. Tapi Sobat Football United, bagaimana? Ada tanggapan, ada komen yang suka dukung Belanda juga ataupun yang mendukung Argentina? Alasannya kenapa? Perkiraannya apa? Drop di kolom komen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sekali lagi waktunya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Ingat, jangan judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.